Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Sahabat sekalian, di antara asma Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan yang Maha mengaruniakan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 156. Inna 'adzabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya azabku aku timpahkan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Kemudian dilanjutkan ayatnya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara jalan menuju ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala sediakan di sebuah momen penting di setiap tahunnya, yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajak kita untuk senantiasa mencari karunia ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Maslamah, beliau berkata, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia-karunia di sepanjang tahun. Fata'arradu laha. Maka carilah karunia tersebut. La'alla ayyusibakum fala tashqawna ba'daha abada. Mungkin saja di antara kalian ada yang mendapatkan karunia tersebut dan tidak akan celaka selamanya. Salah satu karunia yang harus kita cari di sembahyang tahun ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dimana menjadi madrasah kita, tempat kita menempa diri sepanjang tahun, dilatih dan diuji di bulan ini. Para salaf saleh rahimahullahu ta'ala selama 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan berdoa untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya, mereka menyibukkan diri mereka untuk berdoa agar apa yang mereka lakukan diterima dan menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran karena Ramadan seperti yang dikabarkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan datang, maka seluruh pintu-pintu surga dibukakan. Wa ughliqat abwabun niran, dan seluruh pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Maka nikmat mana lagi yang kita lewatkan ketika datangnya bulan Ramadan? Maka dari itu, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita berikan agar kita mendapatkan fadilah daripada bulan suci Ramadan. Salah satunya itu la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mempersiapkan diri kita. Persiapan yang bukan sekedar zahir, bukan sekedar luaran, bukan sekedar tampilan. Persiapan hati. Banyak orang yang melalui bulan Ramadan berpuluh-puluh tahun atau berpuluh-puluh kali bertemu dengan Ramadan, namun keadaannya tidak berubah sama sekali. Pasti ada yang salah. Dan salah satu sebab, salah satu asas daripada ketidakpekaan terhadap hal ini adalah hati yang kotor. Maka dari itu penting rasanya sebagai seorang muslim untuk senantiasa membersihkan hati. Yang pertama dengan senantiasa menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya. Semua sudah sepakat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengabarkan, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kemudian diteruskan dalam bait syairnya, wa ilmullahi la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Maka langkah yang kedua untuk membersihkan hati kita adalah senantiasa memperbaharui taubat, terkhusus
Waktu dan umur tidak ada yang tahu. Maka dari itu, persiapan terbaik untuk bulan terbaik dan hasil yang terbaik adalah kita mulai dengan membersihkan hati kita dengan senantiasa menambah ilmu yang bermanfaat dan juga memperbarui taubat. Hal yang kedua, sahabat sekalian, dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah jangan sampai kita lalai untuk memanfaatkan momentum ini. Mungkin di antara kita ada yang masih sakit atau ada yang masih yakin akan bertemu kembali dengan Ramadan di tahun depan. Namun, ajal sekali lagi tidak ada yang tahu. Umur tidak ada yang tahu. Maka dari itu momentum ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di antara amalan-amalan yang menjadi fokus inti di bulan Ramadan, kita akan terangkum menjadi 3 kurang lebih. Yang pertama adalah siyam atau berpuasa. An-Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan asas keimanan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa semua orang bisa. Puasa baik yang mukmin ataupun yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala sering melakukannya. Namun kualitas puasa kita harus senantiasa diperbaharui dari tahun ke tahun. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Rubba sha'imin, laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Mungkin saja dan berapa banyak orang yang berpuasa tidak dia dapati pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Maka dari itu, tahun demi tahun, mari kita perbaiki kualitas puasa kita. Puasa yang tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan puasa seluruh anggota tubuh. Lisan kita usahakan untuk bertahan dan tidak berbicara yang tidak baik. Telinga kita usahakan untuk menahan dari mendengar sesuatu yang buruk-buruk. Penglihatan kita dan sebagainya, kita usahakan bahwasanya siyam atau puasa pada Ramadan ini adalah puasa yang terbaik, puasa yang totalitas, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Amalan yang kedua, sehingga kita tidak menyia-nyiakan momentum ini adalah qiyam ataupun salat malam. Seperti yang sudah diketahui, di bulan suci Ramadan kita memiliki ibadah tarawih, salat sunat tarawih, yang dimana Nabi SAW mengabarkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan atas dasar keimanan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Qiyam atau salat malam juga perlu totalitas di dalamnya. Tidak hanya sekedar ikut sebagian, entah setengah atau sepertiga. Karena Nabi SAW sangat menyarankan kita untuk membersamai imam dalam qiyamul lail, salat tarawih hingga akhir. Nabi SAW mengabarkan, "Man qama ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang melaksanakan salat malam, salat qiyamul lail atau yang kita sering kenal dengan tarawih di bulan Ramadan hingga imamnya selesai, maka dituliskan baginya pahala melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Untuk yang selanjutnya tentunya, syahrul Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka penting rasanya agar momentum ini tidak pergi begitu saja, karena seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, hari-hari yang memang tidak banyak, 30 hari atau 29 hari atau 28 hari, tidak begitu banyak. Maka penting rasanya agar momentum ini tidak terlewat dan tidak berbekas dalam diri kita, maka kita mewanti diri kita masing-masing untuk terus
fokus terhadap bulan Ramadan dan maksimal dalam memberikan apa yang kita bisa. Ibadah yang selanjutnya berhubungan dengan Al-Quran. Lianna syahr Ramadan syahrul Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Entah itu baik dari segi bacaan, dari segi target, dari segi tahsin, tadabbur, dan amal. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, mari kita maksimalkan di bulan suci Ramadan ini. Yang terakhir, agar momentum ini tidak terlewat, yaitu senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah fokus kita mengamalkan amalan-amalan fardu. Karena salah satu tujuan daripada hidup kita semua adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa memperbanyak amalan-amalan yang sunnah setelah fokus dan mengamalkan amalan-amalan yang fardu. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Beliau bersabda, "Wala yazalu," dalam hadis qudsi, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Dan inilah tujuan tinggi kita, tujuan yang paling tinggi dalam hidup kita, yaitu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa berucap bahwasanya dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun tidak semua dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikabarkan oleh Ibnu Qayyim, "Laisa sya'nu fi an tuhib, wa innama sya'nu fi an tuhab." Bukanlah sesuatu yang spesial ketika kita mencintai. Namun sesuatu yang lebih spesial adalah ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amalan tadi memperbanyak amalan sunnah setelah fokus dan mengamalkan amalan fardu. Dan ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi yang tadi sudah kita sebutkan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Maka ketika aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mencintai seorang hamba, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Maka aku akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Maka aku akan menjadi tangan yang dengannya dia menyentuh. Maka aku menjadi kaki yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Dan apabila hambaku memohon kepadaku, maka aku akan memberikan apa yang dia mohon. Wala in ista'adzani la'u'idhanna. Dan apabila hambaku memohon pertolongan, perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Sungguh luar biasa ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting rasanya supaya dan agar momentum ini tidak lewat begitu saja, maka kita perbanyak dan kita manfaatkan detik demi detik, menit demi menit, saat demi saat di bulan Ramadan. Jangan sampai terlewat dengan sesuatu yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua dan memberikan umur yang panjang dan bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.